الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hamba Allah kekasih Rasulullah, tidak lupa di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, sekaligus di mimbar yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan agar kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian wiqayatun nafsi an khizyid dunya wa adzabil akhirah. Upaya sungguh-sungguh yang kita lakukan untuk menjaga diri kita dari kehinaan dunia dan kesengsaraan akhirat. Caranya adalah dengan al-imtisalu bi awamirihi wajtinabu binawahihi. Menjauhi larangan-larangan Allah terlebih dahulu, dan di saat yang sama semampu kita mengerjakan perintah-perintahnya. Jamaah sekalian, pada tahun 1700-an ada seorang filosof dari Perancis yang bernama Denis Diderot. Pada usia yang ke-52, dia ingin menikahkan putrinya yang merupakan putri kesayangannya, tapi memiliki kekurangan biaya. Dia seorang filosof tapi hidup dalam kemiskinan. Dia seorang pengajar tapi hidup dalam kesederhanaan. Dia seorang guru tetapi gajinya tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhannya. Walaupun demikian, dia memiliki sebuah perpustakaan yang memiliki ribuan buku dan aneka ragam keilmuan. Sebagai seorang filosof, dia juga menulis sebuah ensiklopedi yang sangat terkenal pada masanya. Kesulitan itu kemudian didengar oleh seorang ratu yang berasal dari Rusia bernama Catherine the Great. Dengan niat untuk membantu filosof tersebut, Catherine the Great mau membeli perpustakaan dengan harga 1.000 pound sterling pada masa itu, yang mungkin kalau ditaksir pada hari ini sekitar 1 triliun jumlahnya. Dengan senang hati, filosof Denis Diderot ini kemudian menerima tawaran untuk menjual perpustakaannya. Ketika dia telah menerima 1.000 pound sterling tersebut, yang pertama dia lakukan adalah membeli jubah yang dia persiapkan untuk persiapan pernikahan putrinya. Jubah itu kemudian sering dipakai. Kemudian dia berdiri di depan kaca untuk melihat bagaimana penampilannya dengan jubah tersebut. Lama-lama terbersit di dalam hatinya, ternyata barang-barang yang ada di depannya sudah tidak cukup layak dan tidak pantas ketika dia memakai jubah tersebut. Kemudian dia mengganti cermin yang dia gunakan untuk setiap waktu mengaca. Kemudian dia ganti permadani yang ada di ruang tamunya. Dan ketika permadani itu diganti, dia melihat sofa yang ada di ruang tamu juga sudah tidak sebanding dengan permadani tersebut. Kemudian dia mengganti sofa tersebut sampai uangnya habis. Dalam ilmu psikologi modern, ketergantungan untuk melengkapi satu barang yang sudah kita miliki sehingga menjadi sempurna kemudian dikenal dengan the Diderot effect. Ketika kamar mandi kita rusak misalnya,
Kemudian kita perbaiki kamar mandi itu. Kemudian setelah kamar mandi menjadi bagus, kita bergeser kebutuhannya. Ternyata dapur kita sudah tidak pantas dan tidak layak dengan kamar mandi yang ada. Setelah dapur diperbaiki, ternyata ruang tamu juga kalah bagus dengan dapur yang sudah ada. Ketika kita membeli satu baju, tanpa berpikir baju itu pasangannya apa, kita akan cenderung mencari pasangannya. Inilah efek hedonisme dalam dunia modern yang oleh Nabi diperingatkan 1500 tahun yang lalu bahwa al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang bahagia, dan orang yang paling beruntung adalah mereka yang bisa menaklukkan keinginannya. Dan dalam psikologi modern, orang yang kelak akan bahagia bukan hanya di dunia tetapi sampai ke surga adalah mereka yang bisa mengendalikan keinginan. Kecerdasan seseorang, kebahagiaan seseorang, bahkan kehidupan masa yang akan datang seseorang ditentukan bagaimana dia bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Maka dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2383 menyambung hadis tadi, Nabi mengatakan wal ajiyu, sementara orang yang bodoh, orang yang rugi, orang yang celaka, dan orang yang sengsara adalah mereka man ajba'a hawahu, mereka yang senantiasa mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti seleranya tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam hal bersifat boros, manusia cenderung pada apa yang dia pakai dan apa yang melekat pada aksesorisnya. Allah memperingatkan bahwa ketika kita hendak sholat, maka sebaiknya yang harus kita perlihatkan adalah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 31. Wahai Bani Adam, ketika kalian hendak salat, maka ambillah pakaian yang terbaik untuk kalian. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jamaah sekalian, ketika Nabi mengajarkan makna syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka para ulama memahami bahwa makna syahadat tersebut memiliki 4 makna, yang antara lain pertama adalah ketika seseorang sudah mengikrarkan syahadat, mengakui, bersumpah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia memiliki 4 konsekuensi. Pertama, tasdiqun fima akhbaro, membenarkan apa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi. Membenarkan ucapan yang disampaikan oleh Nabi berarti juga mengikuti, memahami, dan menyebarluaskannya. Kalau dalam keadaan bercanda saja Nabi selalu jujur, apalagi dalam hal keseriusannya. Maka kita dapatkan riwayat-riwayat ketika Nabi ditanya oleh seorang nenek-nenek apakah nenek-nenek tersebut masuk surga, maka Nabi menjawab dengan tersenyum, tidak ada nenek-nenek yang masuk ke dalam surga. Karena realitasnya semua yang masuk surga akan kembali muda, dan tidak ada sedikit pun dari umat Nabi yang masuk ke dalam surga dalam keadaan tua. Maka Nabi tersenyum kemudian menjelaskan maksud candaannya tersebut tanpa berbohong sama sekali. Ketika ada seorang tua bertanya kepada Nabi dari desa sebelah, wahai Nabi, aku ingin bertanya tetapi aku takut kemalaman karena aku tinggal di wilayah yang sangat jauh. Kata Nabi, silahkan engkau sampaikan apa yang ingin engkau sampaikan, nanti akan aku pinjami seekor anak onta. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba Nabi memberikan seekor onta yang sudah tua
tetapi kemudian orang tersebut bertanya, tadi engkau mengatakan akan memberikan seekor anak onta. Bukankah, kata Nabi, onta yang tua itu juga dia dahulunya adalah seekor anak onta dari ibu ontanya? Kemudian wanita tersebut mengangguk dan tersenyum. Kalau seorang dalam bercandanya saja jujur, maka dapat dipastikan dalam hal-hal lain dia akan jujur. Demikian pula ketika orang berakhlak baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya atau orang yang memusuhi dirinya, maka dapat dipastikan dia akan berbuat baik kepada orang-orang yang baik kepadanya. Maka ukuran kepemimpinan adalah, kata Nabi, seorang pemimpin dapat dikatakan baik manakala dia bisa berbuat baik kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Kalau berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya, itu adalah akhlak hasanah. Kemudian berbuat yang terbaik atau lebih baik dari orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya, maka disebut akhlak karimah. Tetapi berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat buruk kepadanya, bahkan mendoakan sampai memberikan hadiah, itulah yang disebut dengan akhlak karimah. Jamaah sekalian, yang kedua, makna syahadat adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan. Dan yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi. Apa yang diperintahkan dalam syariat pasti akan mengandung kemaslahatan dan kebahagiaan, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk dunianya, tapi juga akhiratnya. Tetapi semua yang dilarang oleh agama pasti memiliki sisi buruk yang akan merugikan dirinya. Tetapi dalam agama kita, kebaikan diukur dengan kemampuan, karena tidak semua orang mampu menjalankan kebaikan. Haji misalnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, puasa membutuhkan kesehatan dan kemampuan. Demikian pula orang yang sholat berdiri harus memiliki kemampuan dan kesehatan ekstra. Tetapi ketika mereka tidak mampu, maka diturunkan derajat kemampuan itu bahkan sampai terbebas. Sementara larangan kuncinya bukan pada kemampuan, tapi pada kemauan seseorang untuk menjauhinya. Karena semua larangan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua umat manusia akan mampu untuk menjauhinya. Kuncinya adalah pada kemauan. Dan yang keempat adalah la na'budu illa bima syara'a. Kita tidak dianggap ibadah kecuali mengikuti syariat Nabi. Jamaah sekalian, dari 4 kriteria tadi, ada satu hal yang sering dilanggar oleh umatnya, yaitu berkaitan dengan hutang. Hutang sebagai sebuah syariat diizinkan untuk sebagai wasilah menolong kepada sesamanya. Akan tetapi pada era kontemporer ini justru hutang dijadikan wasilah untuk memeras saudaranya, atau bahkan dijadikan wasilah untuk memperkaya dirinya. Maka banyak hal-hal yang di dalam hutang itu melanggar syariat, sehingga aturan-aturan yang tadinya semakin mendekatkan diri kepada saudaranya justru kini makin renggang. Nabi menjanjikan bahwa orang yang memberi hutang ketika jatuh temponya, kemudian dia tidak bisa membayar, kemudian diberi keringanan, dalam riwayat Ibnu Majah, maka orang yang memberi hutang akan diberi pahala 18 kali setiap hari, seperti nilai orang yang bersedekah sejumlah nilai yang dihutangkan. Saat Nabi Isra, kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa orang yang memberi hutang akan dilipat gandakan 18 kali, sementara orang yang mensedekahkan hartanya hanya dikalikan 10 kali?" Sebab orang yang memberi hutang terkadang dia memiliki kebutuhan yang dia korbankan untuk saudaranya. Dia masih memerlukan, dia masih membutuhkan, tapi dia melihat kebutuhan saudaranya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, hutang memang diperbolehkan, tapi catatannya tidak boleh melebihi aset yang kita miliki. Andai kata pun
kita harus berhutang, maka hutang harus disesuaikan dengan nilai syariat, yaitu tidak ada unsur ribawi yang ada di sana, tidak ada niat sedikit pun untuk tidak membayar hutang, dan dia berusaha maksimal untuk membayarkan dan menolong saudaranya yang telah menolongnya. Maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarqandi, ada 4 kelompok yang akan dihutang, yang akan dijamin hutangnya oleh Allah kelak di hari kiamat. Pertama adalah orang yang disebut gharim, orang yang berhutang di jalan Allah, kemudian dia jaminkan dirinya untuk menyelesaikan pembangunan masjid, pesantren, musola, atau fasilitas umum di mana orang lain tidak berani melakukannya. Seandainya dia dipanggil oleh Allah sementara hutangnya masih dia tanggung, kelak di hari kiamat Allah sendiri yang akan tampil melunasi hutang tersebut. Yang kedua, seorang anak muda yang siap menikah, sudah mendapatkan pasangan, dia khawatir terjerembab dalam perzinaan, kemudian dia tidak memiliki biaya sedikit pun, kemudian dia berhutang kepada saudaranya untuk melaksanakan syariat pernikahan sehingga dia terbebas dan terselamatkan dari perzinaan. Maka seandainya dia dipanggil sebelum bisa melunasi hutang tersebut dan tidak sedikit pun ada niat untuk tidak membayar, saat hari kiamat Allah akan menanggung hutangnya. Yang ketiga, seorang yang menuntut ilmu dan ilmu itu dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, tetapi tidak ada seorang pun yang ahli dalam bidang ilmu tersebut kecuali dia harus belajar secara tekun. Tetapi biaya yang diperlukan sangat mahal sehingga dia membutuhkan uang yang banyak, sementara uangnya tidak mencukupi, dan untuk itu dia harus berhutang. Maka ketika hutang itu tidak bisa dilunasi sampai akhir hayatnya, Allah kelak yang akan melunasi hutangnya. Dan yang keempat, seorang kepala keluarga yang dia kekurangan karena penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, dia khawatir anak istrinya memakan sesuatu yang haram, maka dengan demikian dia berhutang kepada saudaranya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menutup hutang tersebut, tetapi dengan qadrat dan iradat Allah, Allah panggil terlebih dahulu. Maka ketika hal itu terjadi, kelak Allah akan menanggungnya. Dari mana hadis tersebut? Hadis itu diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin saat terjadi persengketaan pada hari hisab kelak. Dan hadis itu dinyatakan sahih oleh Gus Baha atau Bahauddin Nur Salim yang kita kenal dengan ceramah-ceramahnya. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk mencari nafkah yang halal, dan semoga Allah berikan kita kemampuan meneladani Rasulullah sebagai role model atau model utama dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.